Perkenalkan, nama saya Karmila Kamasi dari kelas 5 TI 3 dengan NIM 2202475. Di sini saya akan menjelaskan tugas materi yang kelima tentang artificial intelligence. Nah, yaitu pohon keputusan. Nah, di sini yang pertama itu depth first search, DFS. Nah, di sini menelusuri node secara mendalam di setiap cabang sebelum mundur. Backing tracking mode ini efektif dalam menemukan solusi yang mendalam, tetapi memakan waktu lebih lama, terutama jika ruang lingkup masalah besar. Selanjutnya, depth first search, DFS, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan penggunaan memori rendah, DFS hanya menyimpan jalur yang sedang dijelajahi sehingga penggunaan memori lebih sedikit dibandingkan BFS. Selanjutnya yaitu efektif untuk menemukan solusi yang dalam. DFS lebih cocok untuk menemukan solusi yang berada di kedalaman karena ia terus menyelami satu jalur hingga akhir sebelum kembali ke jalur lain. Selanjutnya, breadth first search, BFS menelusuri semua node di level yang sama sebelum pindah ke level berikutnya. Metode ini menjamin semua kemungkinan diperiksa secara menyeluruh, namun kurang efisien jika solusi berada di node terakhir atau jauh dari titik awal. Selanjutnya, breadth first search, BFS, kelebihannya dan kekurangannya. Kelebihan BFS ini menemukan solusi optimal, menjamin solusi dengan jarak atau langkah paling pendek jika ada, karena ia menjelajahi semua node pada tingkat yang sama sebelum turun ke tingkat lebih dalam. Selanjutnya, tidak rentan terhadap loop. Dengan pengecekan yang sistematis pada setiap level, BFS cenderung lebih aman dari siklus yang tidak berujung. Kekurangannya, penggunaan memori tinggi. Ini harus menyimpan semua node pada setiap level sehingga dapat memakan banyak memori, terutama pada masalah ruang pencarian yang besar. Kurang efisien pada pencarian mendalam. Jika solusi berada jauh dari titik awal, BFS akan memakan waktu lama untuk mencapai tujuan karena ia harus mengecek semua kemungkinan di setiap level. Selanjutnya, heuristik. BFS menggunakan pengetahuan heuristik atau informasi yang terkait dengan masalah. Untuk memilih jalur terbaik di setiap langkah, metode ini lebih cepat dan efisien karena hanya node yang menjanjikan yang diuji sehingga proses pencairan lebih terfokus. Selanjutnya, best first search, heuristik, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya cepat dan efisien. Dengan bantuan heuristik, BFS lebih fokus pada jalur yang paling menjanjikan sehingga proses pencarian lebih cepat dan juga dapat menemukan solusi terbaik lebih cepat. Selanjutnya, kekurangannya yaitu bergantung pada heuristik. Kualitas heuristik sangat mempengaruhi kinerja metode ini. Jika heuristik tidak akurat, hasil pencarian bisa jauh dari optimal. Selanjutnya, tidak selalu menjamin solusi optimal. Best first search bisa saja terjebak dalam solusi lokal terbaik tanpa mengeksplorasi solusi yang lebih baik di bagian lain dari ruang pencarian. Ya, kasus dan jarak. Misalnya di sini Jakarta sampai Solo 1000 km, Solo ke Yogyakarta 1000 km, Jakarta Purwokerto 800 km, Jakarta Yogyakarta 1900 km, Purwokerto ke Semarang 1500 km, Purwokerto ke Surabaya 1800 km, Purwokerto ke Solo 500 km, Yogyakarta ke Bandung 1000 km, Yogyakarta ke Kediri 1500 km, dan Kediri ke Surabaya 1500 km. Selanjutnya yang terakhir yaitu Yogyakarta ke Surabaya 1000 km. Nah, perhitungan jarak dengan 3 metode. Pertama, depth first search, Jakarta ke Purwokerto, best first search, BFS Jakarta ke Purwokerto, dan best first search heuristik Jakarta ke Yogyakarta. Ini adalah tampilan perhitungan jarak dengan 3 metode. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu DFS cocok untuk masalah dengan ruang pencarian kecil atau solusi yang dalam. BFS memberikan solusi optimal tapi menggunakan lebih banyak memori, terutama untuk masalah yang kompleks. Yang terakhir, best first search memberikan solusi yang lebih efisien dan cepat jika heuristik yang digunakan akurat. Sekian dari presentasi tentang pohon saya. Terima kasih.